surat Qaf di dalam khutbah Jumat itu tidak satu gelondong surat utuh, tetapi terpotong-potong dalam beberapa Jumat, yang kemudian apabila itu dirangkai maka itu menjadi satu surat utuh di dalam beberapa khutbah Jumat. Karena kalau membaca satu surat utuh maka akan bertentangan dengan hadis yang lalu bahwa kita disunnahkan untuk memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat, ya. Karena Rasulullah itu khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Lah kalau surat Qaf ini dibaca semua kan khutbahnya jadi berpanjang-panjang. Nah, maka ini menurut para ulama, mayoritas ulama, bahwa Ummu Hisham ini mengambil sanad Al-Quran, belajar Al-Quran dari Rasulullah itu melalui mimbar Jumat yang dihadiri, yang didengar oleh Ummu Hisham dalam beberapa Jumat, sehingga terangkai surat Qaf itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, surat Qaf ini itu terdiri isinya, ya. Isinya itu adalah tentang mengingat kematian, tentang hari kebangkitan, tentang nasihat-nasihat, ya. Maka ini ayat-ayat yang ada di dalam surat Qaf ini sudah cukup sebagai bahan khutbah. Jadi di situ mendapatkan dua manfaat. Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, isinya adalah nasihat, wasiat tentang takwa. Sedangkan inti khutbah adalah wasiat tentang takwa. Jadi ketika membaca surat Qaf ini mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu membaca Al-Quran dan nasihat atau wasiat tentang takwa. Karena di situ di dalam surat Qaf itu banyak berisi nasihat-nasihat dan banyak berisi tentang peringatan-peringatan tentang hari kebangkitan dan mengingatkan manusia tentang kematian. Maka menurut sebagian ulama tadi, bahwa sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah membaca surat Qaf secara utuh dalam satu khutbah, itu juga tidak dikatakan berpanjang-panjang di dalam khutbah, karena Rasulullah sekaligus membaca Al-Quran sekaligus isinya adalah tentang wasiat takwa. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sini? Satu, membaca Al-Quran di dalam khutbah ini adalah berarti sesuatu yang disyariatkan. Nah, masalah apakah itu wajib atau sunnah, itu memang para ulama berbeda pendapat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, membaca Al-Quran di dalam khutbah itu hukumnya apa? Wajib, karena itu rukun khutbah. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran di dalam kedua khutbahnya itu, maka khutbahnya tidak sah. Kemudian yang kedua, bahwa wasiat takwa itu bisa diucapkan secara tersendiri atau bisa digabung dengan ayat Al-Quran tadi. Jadi misalnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat Al-Qur'an sekaligus napa? Wasiat takwa. Menurut sebagian ulama itu bisa digabung. Meskipun kalau dalam madhab Syafi'i antara membaca Al-Qur'an dengan wasiat takwa itu dua rukun yang terpisah. Jadi kalau dia niat baca Quran maka itu ayat Al-Qur'an. Kalau dia niat wasiat takwa maka itu adalah rukun wasiat takwa. Nah kita Syafi'i ya, maka kita ya menggunakan rukun yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu apa? Bahwa membaca Al-Qur'an itu wajib, dan yang kedua wasiat takwa adalah rukun yang terpisah dari membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bahwa perempuan itu sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena di sini Ummu Hisham ini perempuan dan dia mendengarkan khutbah Jumat dari Rasulullah. Nah, sehingga berarti kan dia hadir Jumat. Ya. Jadi perempuan apabila dia hadir di dalam sholat Jumat, meskipun itu tidak wajib, yang wajib untuk hadir sholat Jumat adalah laki-laki, dewasa, mustautin dan lain sebagainya, ya, yang mukallaf. Ya. Kalau perempuan, dia tidak wajib hadir sholat Jumat, dia tetap wajib sholat duhur, tapi tidak wajib sholat Jumat. Maka apabila dia sholat Jumat, sholat Jumatnya sah dan itu juga menggugurkan sholat duhurnya. Dalam arti kalau perempuan hadir sholat Jumat, Jumatannya sah dan dia tidak perlu sholat duhur, karena sholat Jumatnya itu sudah menggantikan posisi sholat duhurnya. Ini menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Dan ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu juga dibolehkan untuk menuntut ilmu. Ya. Karena ada yang mengatakan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin titik. Orang nganggo wa muslimatin. Ketika ada yang mengatakan kulli muslimin wa muslimatin, kalimat muslimatin ini dipermasalahkan kesohihannya. Maka hadis ini, hadis di mana Ummu Hisham mengambil ayat-ayat dari surat Qaf, itu diambil ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jumat. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menuntut ilmu, bahkan menuntut ilmunya melalui mimbar Jumat, melalui mimbar Jumat. Sehingga yang bisa kita ambil pelajaran pula bahwa ilmu itu tidak selalu dalam kelas. Yang disebut talaki, ya, talaki itu tatap muka, KBM tatap muka, KBM luring nek cara saiki. Ngerti luring? Tatap muka, bukan daring. Walikane kan daring online. Jadi talaki KBM tatap muka itu bisa didapatkan meskipun melalui mimbar Jumat. Jadi mimbar Jumat itu merupakan apa? Merupakan KBM luring, KBM tatap muka. Karena di sini Ummu Hisham mengambil talaki surat Qaf, ya. Itu dari ayat awal sampai akhir itu dari mimbar Jumat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan-perempuan
itu juga wajib belajar, juga harus belajar, ya, harus menuntut ilmu, ya, baik melalui talaki maupun melalui menghafal, karena di situ belajarnya melalui khutbah Jumat langsung ditangkap, didengar, ditangkap, langsung dihafal. Jadi menghafal Quran ini Ummu Hisham menghafal Quran mendengar dari Rasulullah ketika Rasulullah berada di mimbar Jumat. Jadi perempuan juga punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Tidak hanya belajar tapi juga menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perempuan juga punya kesempatan menjadi rawi hadis. Ya. Jadi rawi itu tidak harus laki-laki. Sayyidah Aisyah juga rawi. Ya, termasuk Ummu Hisham ini. Ya. Orang yang meriwayatkan hadis itu tidak harus laki-laki. Yang diriwayatkan oleh perempuan pun itu diterima selama dia memenuhi syarat sebagai rawi, baik dari sisi fiqhnya, integritasnya, maupun dari sisi dhobitnya, tingkat hafalannya yang kuat. Selama memenuhi syarat-syarat itu, kita tidak membedakan emansipasi, ya. Laki-laki perempuan punya hak yang sama untuk meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Uyunul Hikmah. Muqaddimatun utawi iku muqaddimah. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah wahdahu ya hale dewene Gusti Allah. Alladzi atqana kang nyempurnaaken, kang mutkinaken sapa Allah sun'ahu ing ciptaane Allah. Wa ahkamahu lan hukume Gusti Allah. Wassalatu lan utawi sholawat, wassalamu lan keselamatan iku ala nabi ing atase Kanjeng Nabi rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi utiya kang den paringi sapa Kanjeng Nabi, ya, alkitaba ing kitab, wa ma'hu lan iku bareng sumartane kitab apa al hikmatu hikmah, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan wong tabi'a kang manut kang anut sapa wong nahjahu ing manhaje Kanjeng Nabi, wa sunnatahu lan sunnahe Kanjeng Nabi. Wa ba'du lan sakwise hamdalah lan sholawat salam, fahadhihi mongko utawi iki iku risalatun risalah, latifatun kang sederhana, wa tadzkiratun lan dadi pengiling-iling, nafi'atun kang manfaat, tata'allaku kang
kehubung kang gumantung yang berhubungan ya bil hikmati kelawan hikmah wa tawabi'iha lan pira-pira perkara kang anut hikmah. Jadi ini adalah tulisan yang latifah, yang lembut, yang sederhana, yang menjadi tazkirah, menjadi pengingat yang bermanfaat terkait dengan hikmah dan hal-hal yang terkait dengan hikmah. Ukhtirat dan pilih apa maudhu'uha, maudhu atau topik ya, tema saking ikilah kitab risalah wa ultuqitat lan den pundhut apa mabahithuha pira-pira pembahasane risalah wa untuqiyat lan den pilih apa madhaminuha pira-pira kandungane risalah min kitabi saking kitab al manhajis sawi, kitab manhajis sawi fi syarhi tariqati Ali Ba'alawi ya. Saking kitab Al-Manhajis Sawi fi syarhi tariqati Ali Ba'alawi. Al-Manhaj As-Sawi kang serasi fi syarhi ing dalam syarah tariqah Ali Ba'alawi keluargane Ba'alawi. Lil 'allamah ya, lil 'allamati kedue wong kang banget alime, al faqihi kang banget faqih, al habibi al habib, an nasibi kang duweni nasab ya. Nasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane Zain ya ibni Ibrahim ya, Ibrahima ibni Sumaid al-Alawi ya, rupane Zain ibni Ibrahima ibni Sumaitin al-Alawi al-Madani hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Hafidhah mugi ngreksahu ing Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Allah sapa Allahu Gusti Allah ta'ala wa ra'alan ya ngreksa sapa Allahu ing Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Wa aslul kitab lan utawi asale kitab iku kabirul hajmi, gede ukurane. Kitab ini sebenarnya kalau kita melihat ke Manhajis Sawi itu kitabnya besar ukurannya. Ya. Qad yuzkilu terkadang ngabotake apa kitab ala ba'dit tulabi ing atase sebagiane santri. Mutala'atuha mutala'ataha ya ing mutala'ah kitab kuwi wa qira'ataha lan ing maca kitab kuwi mau ma'an nafiha bareng sumartane sak temene iku ing dalam kitab minal fawaidi saking pira-pira faidah malabudda kang ora kena ora likulli muslimin iku kedue saben-saben wong muslim
ayya'rifa utawi yento ngerti sapa wong muslim ha ing isi kitab kuwi mau wa yata'ammala lan yento berinteraksi ya sapa muslim ya ha ing kitab kuwi mau wa ya'mala lan yento ngamalake nglakoni biha kelawan isi kitab kuwi mau. Padahal kitab ini besar yang berat untuk dibaca, padahal isinya bagus, isinya penting untuk setiap muslim mengetahui isinya, memikirkan ngangen-ngangen maknane, berinteraksi dengan kitab itu dan beramal dengan isi yang ada di dalam kitab itu. Walidha lan krana mengkono-mengkono ya intaqaitu ya milih sapa ingsun wakhtartu lan milih sapa ingsun ma ing barang aro kang ningali sapa ingsun hu ing ma munasiban hale cocok nyocoki lidzurufina maring kahanan kita alhaliyati kang saiki ya alhaliyah sekarang. Jadi lalu saya pilih dari kitab itu hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sekarang ini, yang dibutuhkan dalam zaman sekarang ini. Wallahu tabi Gusti Allah iku yuwaffiqu paring taufik, paring petunjuk sapa Allah na ing kita lima maring barang yuhibbu kang demen sapa Allah wa yardhalan ridha sapa Allah wa yanfa'ulan manfaati paring manfaat sapa Allah bihadhir risalati kelawan ikilah risalah atau ikilah surat tulisan kecil ini. Amin. Maknal hikmati utawi ikiku maknane hikmah wa fadluha lan fadilai hikmah. Kala ngendika sapa Gusti Allah tabaraka wa taala yuktil hikmata may yasha yukti maringi sapa Allah al hikmata ing hikmah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah wa man lan sapane wong yukta kang den paringi sapa man al hikmata ing hikmah faqad utia mongko temen-temen wis diparingi sapa man khairan ing kebagusan kathiron kang akeh wa ma yadzakkaru lan ora ngemot-ngemot, ora ngeling-eling ya. Ora gawe pengeling-eling ya. Illa ulul albabi kejaba wong kang duweni intine akal. Surat Al-Baqarah ayat 269. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahda ora nuduhake sapa muslimun wong muslim li akhihi maring sedulure hidayatan ing hidayah ya afdalu kang luweh afdol min kalimati hikmatin saking kalimah hikmah tazidu kang nambahi apa kalimah hikmah hu ing akhihi hudan ing pituduh au taruddu utawa balekake ya hu
apa taruddu balikake apa kalimah hikmah hu ing man an rodda saking kehancuran, ya, menyingkirkan dari kehancuran. Jadi tidak ada petunjuk yang lebih afdol dari seorang muslim kepada saudaranya kecuali kalimat hikmah yang dengan kalimat itu orang menjadi mendapatkan petunjuk dan mencegah dia dari apa? Dari kehancuran. Dan Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka itu telah diberi kebaikan yang banyak. Lah hikmah itu sendiri itu apa? Kan ngono toh. Ya, nanti di belakang itu ada. Tapi intinya hikmah itu adalah keseimbangan, harmoni. Kuwi jenengane apa? Hikmah. Maka dikatakan hikmah kebijaksanaan, kan betul? Dikatakan bijaksana ketika dia bisa menempatkan sesuatu secara harmonis, secara seimbang. Maka dulu dokter itu dikatakan al-hakim. Kalau kita baca kitab-kitab kuno yang terkait dengan pengobatan, itu menyebut dokter itu dengan lafadz apa? Al-hakim. Bukan at-tabib, tapi apa? Al-hakim. Kenapa? Karena dokter itu menyeimbangkan. Orang sakit itu berarti ada yang tidak seimbang dari tubuhnya ini. Wong loro kolesterol, berarti kolesterolnya dhuwur di atas normal. Maka dokter memberi obat supaya kolesterolnya normal. Jadi kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau terlalu banyak berbahaya. Kan gitu kan? Maka yang baik itu ya normal. Lah fungsi dokter itu menormalkan itu. Wong darah tinggi, ono sing darah rendah. Sing darah rendah diobati ben tinggi, sing darah tinggi diobati ben rendah. Kan ngoten. Jadi fungsi dokter adalah apa? Membuat tubuh ini menjadi normal, tubuh ini menjadi seimbang. Maka dokter dikatakan apa? Al-hakim dulu. Kalau kita baca di kitab-kitab yang berbau Tibun Nabawi misalnya, itu menyebut dokter itu dengan kalimat al-hakim. Maka jangan salah paham. Ketika kita membaca ada kalimat al-hakim dikira hakim, ya. Nah, kalau kitab-kitab hukum yang disebut hakim, ya hakim, misalnya tentang akad nikah, ya, dinikahkan oleh hakim, ya hakim di situ qadhi. Tapi kalau dalam kitab-kitab obat, pengobatan, mujarobat, gitu, nah, kuwi apa? Al-hakim di situ adalah at-tabib, dokter. Karena dokter itu fungsinya menyeimbangkan yang sesuatu yang tidak seimbang, kan itu. Penyakit itu muncul karena ada ketidakseimbangan di dalam tubuh. Nah, makanya orang yang bijaksana itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, namanya moderat, ya kan? Orang yang moderat itu adalah orang yang bijaksana. Bijaksana dikatakan orang yang memiliki hikmah, memiliki keseimbangan, ya. Orang yang bijak itu dikatakan Luqmanul Hakim, kan itu orang Luqman di dalam Al-Qur'an ada seseorang namanya Luqman yang sangat bijaksana sehingga digelari Luqman Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Karena dia bisa menyeimbangkan, ya. Menyeimbangkan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu
ke atas, tidak terlalu ke bawah. Nah, ini namanya apa? Hikmah. Ya. Nah, hikmah ini ya bisa ditemukan di luar kita. Tetapi tadi Rasulullah mengatakan bahwa hikmah yang paling afdol adalah hikmah yang menunjukkan hidayah. Berarti kalau hikmah itu bertentangan dengan syariat, maka itu tidak disebut hikmah. Tetapi kalau hikmah itu meskipun bukan dari orang muslim, makanya dikatakan al-hikmatu itu dolatun, sesuatu yang hilang minal muslimin, dari orang-orang muslim. Ketika engkau menemukan di mana saja kamu ambil. Bisa saja kebijaksanaan itu muncul dari orang fasik, muncul dari orang kafir, bisa saja. Tetapi selama hikmah itu menunjukkan kepada hidayah, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa kita ambil. Tapi kalau hikmahnya itu bertentangan dengan syariat, maka sebenarnya itu bukan apa? Bukan hikmah, tapi kita yang tertipu akal kita. Maka di sini ya ulil albab, ya kan? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Karena lub jamak dari lub kan albab. Lub itu adalah akal yang paling dalam. Kalau bahasa kita namanya hati nurani. Karena ketika akal ini sudah tertutup oleh berbagai macam informasi hoax itu, informasi palsu, hoax ya, maka yang masih bisa menuntun kita andalannya adalah hati nurani. Kalau hati kita bersih, nah, hati ini kotor sisan, tambah bingung ya. Maka di sini wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang bisa memilih mana hikmah mana yang bukan. Meskipun hikmah ini bisa kita temukan di luar komunitas muslim, tetapi kita bisa memilih mana hikmah yang tidak bertentangan dengan syariat, dan hikmah itu bisa kita ambil. Itu yang namanya apa? Yang namanya hikmah. Sebuah keharmonisan, sebuah apa? Sebuah keseimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.